Halo, selamat siang. Siang. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Happy. Ya happy. Untuk posisi duduknya sudah nyaman, Ya. sudah lebih rileks. Kenalkan, nama saya Hidayat Mahida. Kakak bisa manggil saya Mida, Minit, atau Ida. Di sini saya sebagai konselor kakak yang akan menemani kakak dalam satu sesi konseling di 1 jam ke depan. Di sini saya bisa memanggil kakak dengan nama siapa ya? Bisa panggil Juli aja kak? Kak Julia ya? Iya. Sebelumnya kakak tadi dari mana ya? Tadi itu saya kebetulan habis dari belanja, terus langsung sini deh. Belanjanya ini di sini ditemani kesini ditemani teman atau sendiri? Kalau sini sendiri kak. Sendiri. Tadi sama teman tapi temennya udah pulang. Saya. Oke. Jadi di sini kakak tujuannya apa kak? Melakukan paling dan Jadi saya itu mau konseling nih kak. Jadi kan saya tuh punya hubungan nih, udah lama gitu. Cuman HTS kita kan kak, ya salah anak muda gitu. Aku itu HTS udah 4 tahun. Terus di tahun terakhir kita HTS itu kan kita sempat LDR ya. karena dulu rumah aku tuh kan di luar Jawa dan dia kan orang Jawa, jadi kita sempat LDR nih sebelum akhirnya aku pindah kuliah di sini. Pas aku LDR itu tiba-tiba dia tuh hilang kontak itu, kita kayak asing, nggak asing sih, kayak udah jarang chatan, terus reply chat itu lama kayak gitu kan. Terus aku kan otomatis mulai curiga, terus aku suruh temen aku sih cari info gitu yang satu kampus sama dia, dan ternyata dia udah punya pacar. Jadi tujuan kakak sendiri ingin menceritakan Iya, kayak pengen lebih lega gitu aja kak. ya, karena dia tuh nggak bilang gitu ya. Iya. Tiba-tiba udah punya pacar. Ya sebenarnya nggak salah juga sih, soalnya kan aku sama dia kan HTS gitu, cuma kan kita udah lama gitu loh kak. Jadi kan aku nganggapnya juga kayak ya mungkin kita just friend aja, tapi mungkin bisa lebih, tapi ternyata enggak. Jadi saya sampaikan dulu ya sebagai informasi. Sini yang tadi kakak sampaikan itu bersifat rahasia. Jadi di sini terjaga dan aman. Jadi kakak tuh menceritakan apapun yang dikerasakan kakak tadi. Jadi kakak tuh nggak perlu takut untuk cerita, terbuka aja gitu. Nah, semisal nanti di tengah-tengah kakak kayak merasa ada emosi yang harus diluapkan, kayak ingin nangis, coba kak diekspresikan aja, jangan ditahan. Kak, tadi kakak tadi kan kayak cerita Tuhan HTS, terus pacarnya temen HTS kakak tuh udah punya pacar tuh. Saya paham kak, mungkin kakak tuh ada rasa kayak gimana ya, kayak yang kakak rasa tuh pasti berat katanya. Itu sebenarnya udah, sekarang udah agak mau ikhlas sih, tapi baru mau, tapi kayaknya belum deh kak. Jadi kayak aku tuh terus-terusan kayak nggak ikhlas, terus kayak terus-terusan gamon gitu. Terus jadi aku kayak pengen deh konseling nih biar mungkin agak berkurang sedikit gitu. Terus nanti kan kakak bisa ngebantu aku juga buat move on mungkin. Jadi kakak tahu kan, kayak kakak udah merasa kayak sudah ikhlas tuh, jadi kakak sekarang tahu kan kayak mau gimana ke depannya. Ya sebenarnya tahu, sebenarnya saya tahu kedepannya itu harus apa. Cuman kalau orang kayak gini kan tahu aja tapi nggak dijalanin kak. Ya sebenarnya saya tahu kayak harusnya udah move on, terus jangan berlarut-larut dalam kesedihan, terus kayak mulai upgrade diri mungkin. Cuman aku lebih memilih buat ini sih, belum belum melakukan itu semua kak. Soalnya kayak ya nggak tahu sih kenapa. Tapi masih cuman angan-angan, belum dilakuin gitu. Ya belum. Tapi biasanya itu saya pergi-pergi kak, kayak traveling kemana gitu. Aku suka traveling sih semenjak itu dia punya pacar ya. Jadi aku jadi suka pergi-pergi, niatnya aku pergi-pergi itu kayak biar lupa gitu loh kak. Tapi ya nyatanya mungkin pas pergi itu lupa, tapi nanti pas pulang udah sampai kamar ya biasalah nangis lagi gitu. Ya, jadi keinget gitu ya.
Kalau tadi kan kayak biar lupa gitu kan jalan-jalan tuh jalan-jalannya sendiri atau ada temen yang menemani kakak? Biasa itu aku sama temen sih kak, cuman setiap perjalanan itu temennya beda. Jadi misalnya aku ke tempat ini sama siapa, terus ini besoknya sama siapa, beda-beda. Soalnya aku juga punya teman itu dari latar belakang yang berbeda-beda, jadi aku kayaknya nggak bisa ngajak mereka terus terus pergi gitu. Mungkin aku ngajak mereka yang live after break up sih, mereka mau. Di situ kakak cerita nggak kalau kayak diluapin gitu ke temennya kayak cerita kayak gini ada dia kayak menyalurkan kayak biar lebih tenang gitu. Kalau aku sih enggak ya kak, aku lebih ceritanya ke teman dekat aku sih. Aku punya beberapa teman dekat, ya dua teman dekat. Aku ceritain cuma sama mereka. Nah kebetulan mereka kan beda kota sama aku, jadi aku biasanya chatan cerita ke mereka. Tapi nanti kalau misalnya aku pergi sama teman aku yang mungkin mereka itu taunya cuma sekilas gitu loh kak. Jadi kayak misalnya taunya cuman aku putus gitu, kalau nggak tuh aku diselingkuhin gitu doang, tapi nggak tahu kayak ternyata aku tuh HTS, ternyata aku tuh udah lama gitu, nggak tahu, taunya cuma dia putusin gitu doang. Jadi temen kakak tuh cerita tuh kayak di jalan-jalan tuh temen kakak tuh kayak ngasih solusi atau ngasih pendapat gitu. Ngasih solusi sih pasti sih kak, tapi ya gimana ya, kalau orang kayak gitu kan susah diomongin kan kak ya. Aku ngerasa aku tuh susah diomongin, sebenarnya juga apa sih yang mau diharapin lagi gitu kan. Cuman ya namanya orang gabungan susah diomongin, sebenarnya aku sadar itu, cuman nggak tahu, belum bisa aja. Temen aku kayak mana gitu ya. Ya temen aku banyak sih sebenarnya yang ngasih masukan, ngasih saran kayak udah nggak usah diingat-ingat lagi gitu. Cuman aku kayak lebih milih nggak iyain mereka, tapi belum bisa sih. Jadi dari kakak sendiri tahu ya, ingin sadar, sebenarnya sadar ingin melupakan, tahu cara melupakan, cuma memang sulit gitu ya. Coba dari kakak sendiri nih, coba kayak membuat kayak lebih menyibukkan diri gitu. Menyibukkan diri ya kak. Iya, kayak kegiatan atau ya jalan-jalan juga termasuknya, iya, untuk bisa melupakan. Memang sulit sih kak kayak gitu, tapi kalau dicoba, kak sebelumnya kakak udah pernah coba gitu kayak selain jalan-jalan atau apa, kayak sehari 2 hari udah pernah dilakuin nggak? Sebenarnya kalau menyibukkan diri itu aku menyibukkan diri kak, soalnya aku join berbagai organisasi di kampus juga sih. Semuanya aku ikutin biar lupa sih niatnya. Cuman ya biasanya tuh suka relapse kak, ya kadang kayak biasanya kan organisasi kita pergi kemana-mana gitu kan, nanti kayak ke tempat ini aku dulu pernah kesini sama ini, jadi relapse, ke sana relapse gitu. Jadi itu kayak aku masih sering relapse kak. Jadi kayak sebenarnya bukan gampang sih relapse kalau menurut aku. Jadi kayak ya gitu deh. Tapi aku sekarang ini semester sekarang, kalau dulu semester bawah itu masih suka pergi-pergi keluar kota sendiri kadang. Cuma kalau sekarang ini kayak lebih udah lebih berdamai sedikit sih kak. Dikit, tapi biasanya kalau siang itu nggak ingat, kalau malam doang. Tapi ya nggak setiap malam sih. Cuman ya sebenarnya keinget apa sih kak kalau malam mikirin nikahnya kakak? Iya. Sebenarnya mereka udah putus kak. Iya. Terus dia ngechat aku lagi. Oh, nanti ngechat kakak lagi. Iya. Tapi tuh gini, misalnya mau aku respon lagi tuh kayak aku mikir, dulu aja dia nyakitin aku, masa sekarang mau aku respon lagi gitu kan. Jadi kayak ya gimana ya, sebenarnya dia udah balik lagi sih kak, udah ke aku, udah ngechat lagi, cuman aku kayak masih sok jual mahal gitu, juga nggak mau sih, dia udah pacaran sama orang. Kayak mulai menutup akses dia buat ke diriku. Cuman nggak 100% sih, kayak mungkin aku membatasi chat WA, tapi kita masih chat TikTok gitu. Misal dia nge-reply story terus nggak penting, itu nggak aku balas kalau misalnya penting aja sih kak. Jadi kakak tuh sudah apa ya, sudah mulai move on gitu ya? Iya, sudah mulai menerima keadaan. Cuman gini yang aku tanyain, kan dia dulu ninggalin aku, terus kenapa sekarang tuh balik lagi gitu loh? Ya tiba-tiba datang lagi. Iya. Gitu.
bisa jadi ya menurut aku dia balik ke aku tuh karena aku tuh satu-satunya orang yang terus-terusan bakal nerima dia kalau dia tuh balik lagi ke aku. Soalnya sebelum dia balik ke aku tuh dia tuh udah pacaran sama beberapa cewek sih kak sebenarnya. Aduh malu aku mantan aku kak ya. Eh, yang pertama kali kayaknya udah 2 cewek deh sama aku, terus ada cewek lagi yang dia selingkuh itu cewek lagi, terus dia balik lagi ke aku. Terus aku pernah tanya ke dia, iseng aku tanya gitu kan, kenapa sih kamu tuh suka berbalik ke kehidupan aku? Terus dia jawab itu, ya karena cuman kamu yang welcome kayak gitu ya kan. Misalnya kita nerima dia, berarti kita kayak gampang banget gitu gak sih kak, kayak terlalu mudah gitu. Jadi aku juga bingung, makanya aku jadi kayak pengen konseling gitu. Jadi kakak sendiri seharusnya kayak bisa lupain nggak, kayak nggak, udah kalau malam tuh udah nggak nangis atau kepikiran gitu Kalau karena dia nangis, udah putus. kalau nangis sih udah enggak ya kak, cuman aku kadang ilfil gitu. Mau jadi ilfil ya kayak Iya ilfil, tapi aku kadang juga suka kangen. tiba-tiba ilfil cuman gengsi karena kangen gitu cuman. Iya nggak tahu aku sih, kadang tiba-tiba kangen, tiba-tiba kayak apa ya, ilfil. Tapi aku lebih banyak kangennya sih kak dari ilfilnya. Iya sih. Kalau ilfil itu mungkin kalau lihat foto mereka tuh, soalnya ceweknya itu problematik kak. Jadi mantan dia tuh ngajakin aku kayak, oh kamu mantannya kayak ya mau ngusik hidup aku gitu deh kak. Jadi kan aku kayak kurang leluasa gitu, kurang leluasa, terus juga kayak apa sih gitu, jadi makin ilfil. Tapi kalau misal lihat orangnya tuh kayak masih suka kangen gitu deh kak. Sebenarnya dari kakak tuh masih itu ya ingin bersama, cuman karena kayak mungkin gengsi dari kakak ini sendiri atau gara-gara memang dari cowoknya kakak tuh HTS-nya tuh karena banyak pacar, terus pacar-pacarnya paling ngajak kakak gitu kan. Iya. Jadi kakak tuh kayak juga takut disakitin lagi juga kalau mau kembali gitu. Tapi aku juga problematik sih kak menurutku. Soalnya aku kan dulu nggak terima nih. Soalnya kita HTS-an 4 tahun loh kak, 4 tahun udah nyicil motor. Lama banget ini. Lama banget kan. Kita itu HTS-an dari kelas SMP, SMP, SMA, ya hampir 5 tahun deh, 4 tahun lebih, mau 5 tahun. Tapi HTS, dan selama 4 sampai 5 tahun itu dia benar-benar nggak bertingkah sama sekali. Berarti selama itu sama kakak tuh dia baik gitu. Iya, nggak yang selingkuh, nggak yang nge-replay story cewek. Efek banget ya. Iya, pokoknya nggak pernah melakukan hal-hal yang mencurigakan. Terus waktu itu kan kelulusan kelas 12 nih, dia itu sempat bilang kalau misalnya kita kuliahnya itu deket aja, karena itu dia itu tipikal orang yang nggak bisa LDR. Jadi kayak harus ketemu gitu loh kak. Nah terus kan, tapi kan aku kan pasti punya impian ya setiap orang, dan aku tuh impianku kampusku itu ya yang di luar Jawa sana. Dan aku ini deh tes dan lolos, aku ambillah kan. Terus akhirnya kuliah di sana beberapa bulan doang, aku pindah ke Jawa lagi. Soalnya aku disuruh ngaji sama orang tua aku, disuruh sambil mondok gitu. Itu kamu mondok ya? Iya, aku mondok dulu tapi sekarang udah enggak. Sekarang kuliah aja. Sekarang kuliah aja. Jurusannya apa kak? Aku komunikasi. Komunikasi. Iya. Sekarang berarti semester 4. Aku komunikasi semester 4, dan terus setelah itu aku udah lost kontak kan sama dia, udah hampir 1 tahun lah. lama ya? 1 tahun. Dan 1 tahun itu dia menutup akses buat aku, jadi dia ngeblokir WA, IG, TikTok, semuanya sama dia tuh di blokir sama sekali aku nggak dikasih akses. Jadi kakak sendiri seharusnya kayak bisa lupain nggak, kayak nggak, udah kalau malam tuh udah nggak nangis atau kepikiran gitu Kalau karena dia nangis, udah putus. kalau nangis sih udah enggak ya kak, cuman aku kadang ilfil gitu. Mau jadi ilfil ya kayak Iya ilfil, tapi aku kadang juga suka kangen. tiba-tiba ilfil cuman gengsi karena kangen gitu cuman. Iya nggak tahu aku sih, kadang tiba-tiba kangen, tiba-tiba kayak apa ya, ilfil. Tapi aku lebih banyak kangennya sih kak dari ilfilnya. Ini sih kalau ilfil itu mungkin kalau lihat foto mereka tuh,
Soalnya ceweknya itu problematik kak. Jadi mantan dia tuh ngechatin aku kayak, oh kamu tanya kayak ya mau ngusik hidup aku gitu deh kak. Jadi kan aku kayak kurang leluasa gitu, kurang leluasa, terus juga kayak apa sih gitu, jadi makin ilfil. Tapi kalau misal lihat orangnya tuh kayak masih suka kangen gitu deh kak. Sebenarnya dari kakak tuh masih itu ya ingin bersama, cuman karena kayak mungkin gengsi dari kakak ini sendiri atau gara-gara memang dari cowoknya kakak tuh HTS-nya tuh karena banyak pacar, terus pacar-pacarnya pada ngajak kakak gitu kan. Iya. Jadi kakak tuh kayak juga takut disakitin lagi juga kalau mau kembali gitu kan. Tapi aku juga problematik sih kak menurutku. Soalnya aku kan dulu nggak terima nih. Soalnya ya kita HTS 4 tahun loh kak, 4 tahun udah nyicil motor. Lama banget ini. Lama banget kak. Kita itu HTS dari kelas SMP, SMP, SMA, ya hampir 5 tahun deh, 4 tahun lebih mau 5 tahun. Tapi HTS dan selama 4 sampai 5 tahun itu dia benar-benar nggak bertingkah sama sekali. Berarti selama itu sama kakak tuh dia baik gitu. Iya, nggak yang selingkuh, nggak yang nge-replay story cewek. Effort banget ya. Iya, pokoknya nggak pernah melakukan hal-hal yang mencurigakan. Terus waktu itu kan kelulusan kelas 12 nih, dia itu sempat bilang kalau misalnya kita kuliahnya itu deket aja, karena dia tuh tipikal orang yang nggak bisa LDR. Jadi kayak harus ketemu gitu loh kak. Nah terus kan, tapi kan aku kan pasti punya impian ya setiap orang, dan aku tuh impianku kampusku itu ya yang di luar Jawa sana. Dan aku ini deh tes dan lolos, aku ambillah kan. Terus akhirnya kuliah di sana beberapa bulan doang, aku pindah ke Jawa lagi. Soalnya aku disuruh ngaji sama orang tua aku, disuruh sambil mondok gitu. Kakak mondok ya? Iya, aku mondok dulu tapi sekarang udah enggak. Sekarang kuliah aja. Sekarang kuliah aja. Jurusannya apa kak? Aku komunikasi. Komunikasi. Iya. Sekarang berarti semester 4. Aku komunikasi semester 4, dan terus setelah itu aku udah lost kontak kan sama dia, udah hampir 1 tahun lah. lama ya? 1 tahun. Dan 1 tahun itu dia menutup akses buat aku, jadi dia ngeblokir WA, IG, TikTok, semuanya sama dia tuh di blokir sama sekali aku nggak dikasih akses. Terus kan aku kayak ya udah deh, kayaknya memang udah selesai, kita benar-benar udah selesai sendiri-sendiri masing-masing. Dan aku belum pernah punya pasangan juga sih setelah itu sampai sekarang, selain itu sama dia. Cuma HTS doang gitu ya? Sama dia itu doang kak, sampai sekarang juga nggak sih. Mungkin kayak ada rasa belum berani kayak Iya, kayak ya mungkin ada gitu apa orang yang deketin, cuman aku nggak mau kak, kayak masih trust isu aja. Masih kayak ada trauma gitu ya, Iya. trauma terus. Tapi dia tuh balik lagi sekarang, makanya itu aku jadi kayak bingung gitu. Berarti balik lagi Balik sama aku, maksudnya Oh. deketin aku lagi gitu loh. Tapi dia sebenarnya itu dia baliknya itu nggak ini, nggak benar-benar iya, punya kamu gitu, sayang kayak pengen temenan lagi gitu loh kak. Soalnya kan sebelumnya kita juga temenan nih. Dan menurut aku itu tuh kayak ya karena dia belum punya pacar lagi gitu loh. Soalnya pernah ya kan, setelah dia kan punya pacar yang selingkuh itu. Terus setelah selingkuhannya ini tuh dia tuh kayak ngechat aku lagi, minta maaf, alasannya itu minta ikhlasnya. Biasanya kan kalau orang selingkuh itu kalau nggak gagal hidupnya kan pasti miskin kan kak. Ya, cuman itu deh kalau orang selingkuh. Iya. Terus akhirnya dia itu ngechat aku lagi. Setelah dia ngechat aku lagi, habis itu aku balas nggak ya? Aku balas. Ya kan aku masih bulol banget gitu. Sekarang kita tuh gamon Iya, masih bulol kak, masih bulol banget pokoknya. Terus akhirnya aku bales deh chatnya si dia nih, aku chat. Nah ternyata ya benar apa feelingku tuh benar kalau misalnya dia itu cuma gabut. Soalnya selain itu dia punya pacar, nah dia ngeblok aku lagi. Jadi kayak dia tuh mau bermain hatiku udah hampir berkali-kali sih kak. Yaitu dia itu tahu kalau misalnya aku itu yang bakal nerima terus gitu, makanya dia terus itu lagi sama kakak. Cuma kalau dia ada pacar tuh kayak
udah ya jauh lagi, iya gitu. Jadi aku kayak bingung kayak gitu. bingung juga. Menurut kakak gimana, aku harus gimana? Itu dari kakak sendiri, dari hati kakak, dari kakak sendiri tuh mau gimana nanti kalau sudah kayak gini. Coba dari kakak sendiri mulai dari sekarang nanti maunya gimana. Kalau aku sih maunya gimana ya kak, aku masih mau dia sih. Ya sebenarnya kakak tuh pengen gimana, cuma karena sifatnya kayak gitu. Iya, dia tuh minus sifatnya, sebenarnya dia tuh 10 kalau nggak tukang selingkuh. Jadi Ya, kayak ya sedih gitu aja kak. karena dia suka selingkuh jadinya, padahal dia effort ya sama kakak yang baik-baik, Iya, karena effort, satu effort selingkuh gitu ya. Dulu kan kita pernah satu sekolah waktu SMA, Hmm. dia tuh effort banget, suka jemputin aku, beli jajan, beli apapun. Terus dia tuh atlet, jadi aku sering kasih support itu buat dia. Terus ya gitu deh, kita sama-sama saling support gitu. Soalnya dulu tuh SMA itu aku sering ikut pidato, lomba pidato, kalau nggak lomba nari. Dan dia itu atlet, dan kita tuh satu forum organisasi. Waktu itu apa ya organisasinya, kayak seni gitu loh kak, bahkan olahraga dan seni. Kita kan dulu sekolahnya tuh di Jawa Timur, ikut itu deh. Dan kita benar-benar aktif di situ. Terus juga cewek yang selingkuhannya dia nih sama-sama atlet, ya mungkin kayak mereka sering ketemu gitu kali ya, jadi mungkin Satu suka. frekuensi. Iya. Kalau aku kan jarang ketemu, kita memang satu organisasi tapi jarang banget bareng, soalnya kan atlet sama yang pidato sama nari itu beda banget, jadi ya kita jarang ketemu. Cuman biasanya kalau habis latihan gitu kita sering ketemu habis latihan, tapi Ngobrol kayak gimana. iya, kita kan dulu di pondok kak, jadi ya diem-diem gitu. Salah anak pondok. Kecil sih ya. Jadi kalau menurut kakak nih, dari kakak sendiri, dari dalam diri kakak sendiri kalau sekarang tuh maunya gimana? Maunya aku Dari kakak tuh udah yang apa sih yang buat kepikiran terus loh, dia nggak yang buat kepikiran, terus gimana cara melupakannya dia? sebenarnya aku tuh apa ya, kepikirannya kalau dia habis ngechat. Jadi kan dia ngechat, ada notif nih masuk, aku jadi kepikiran. Kalau misalnya nggak ada notif chat, aku ya kayak enjoy Gitu kan? Iya, enjoy juga sih sebenarnya kak. Cuma kan kalau misalnya dia ngechat, aku jadi ingat kayak oh ngechat gitu. Kalau misalnya dia nggak ngechat, aku enjoy aja kayak ya udah gitu. Cuman aku sering akhir-akhir ini kepikiran karena dia tuh sering ngechatin aku. Terus itu kan kita sama-sama suka naik gunung loh kak. Dan alasan aku naik gunung itu dulu ya itu gara-gara putus awalnya. Terus habis itu kayak asik ya, terus aku jadi sering banget nih naik gunung. Dan dia itu ngikutin hobi aku supaya kayak dilirik gitu loh sama aku, karena kan aku gimana ya, ya pasti masih suka ngestal gitu kan kak. Terus dia tuh ngirimin foto dia habis naik gunung juga waktu itu. Terus dia tuh janjiin aku buat muncak bareng sebelum kita asing juga sih, dari SMA. Nah kita SMA juga udah naik gunung bareng. Habis itu dia janjiin aku. Nah sampai sekarang aku kayaknya nggak bakal ke gunung yang dia janjiin, karena ya udah sedih banget gitu. Aku itu sering relate sama tempat-tempat loh kak, soalnya kita tuh sering kemana-mana. Jadi misal kayak ke Jogja, nah Ya aku gitu ya. iya, dengar kata kotanya gitu kayak udah, rasanya tuh kayak di hati tuh kayak Kayak kebayang lagi gitu. Kayak iya, kayak aduh, aku suka. Jadi kakak tadi saya paham sih, dari kakak tuh kayak memang susah, dari kakak tuh memang susah melupakan, cuman takut takut membuka lagi. Terus aku kalian cerita kayak dia ngechat kakak juga bisa kan nggak membalasnya. Aku tahu kan, sebenarnya tahu kakak tuh udah tahu, udah bisa melupakan, cuman kalau dia kembali tuh kakak jadinya susah untuk nggak membalas. Iya, kalau misalnya apa namanya dia ngechat itu pasti
bakalan aku balas terus kak. Kalau dia nggak ngetik ya udah sih. Terus kalau ngechat itu kan jadi kayak gimana gitu. Yang paling kakak ingat dari kenangan itu apa sih kak? Sampai susah melupakan HTS kakak gitu. Hmm. Jadi kan dia tuh orang pertama yang pacaran sama aku lama kak. Nggak pacaran sih HTS sama aku Ya. lama. Soalnya sebelum itu tuh aku kayak misalnya paling lama itu deket sama orang setahun, 6 bulan, setengah tahun gitu. Dan nggak pernah yang seintens ini loh. Jadi kayak first impressionku sama dia tuh besar. Kita juga sering banget gimana ya? Ya itu deh ke tempat-tempat itu. Jadi kayak misalnya mengunjungi tempat-tempat itu tuh bikin dejavu gitu loh kak. Kalau misalnya sama cowok-cowok itu kan aku sering first date tuh. Ya udah first date doang sih. Jadi kayak ya udah. Kalau sama dia ini benar-benar yang dari awal dari kita SMP masih anak kecil sampai SMA, terus kita sudah kuliah kan benar-benar bertumbuh bareng kan, terus tiba-tiba dia kayak gitu. Itu sih yang bikin sakit banget kak. Kalau yang bikin aku ingat banget ya waktu SMA itu kayak 3 tahun kita bareng terus, kayak aku nggak pernah ngerasain sedih kan sama dia. Udah nggak pernah gitu kak? Iya benar-benar nggak pernah sama sekali. Soalnya dia juga selalu mengusahakan apapun, selalu apapun itu buat aku. Jadi kayak dia tuh selalu menomor-satukan aku. Juga kan misal nih aku dekat sama cowok, terus misalnya cowok itu nggak nge-treat aku like princess, terus aku jadi keinget dia dulu aja dia nggak pernah beliin aku gitu loh kak. Jadi kayak aduh otakku ini gak mau dijatuh kak. Oke, paham. Jadi emang nggak ada yang bisa kayak gitu. Iya yang sebenarnya itu mungkin bisa, cuman aku tuh yang selalu meromantiskan pikiranku gitu loh kak. Yang mungkin bisa, cuman ya itu aku tuh terlalu meromantiskan itu selalu gitu. Saya maaf ya, makanya kakak sudah tahu. Cuman coba kakak ini senin buat nanti 1 minggu ini coba kakak kalau dia ngechat jangan dibalas juga. Kakak menyibukkan aktivitas yang lain. Kak buat planning itu selama seminggu. Nanti kalau sudah kita kakak bisa datang lagi ke sini untuk cerita bagaimana kak ini selanjutnya yang sudah yang kak buat gitu. Oh berarti itu minggu depan kak saya bisa kesini lagi Ya, di hari yang sama kak. ya bisa. Sebelumnya kakak ceritanya sudah lega atau masih ada yang mengganjal? Udah lega sih kak, udah lega. Soalnya aku terakhir cerita itu ke temen aku udah lama banget kak, jadi kayak aku pengen cerita lagi gitu. Ada menentuan gitu ya kak. Makasih ya kak sebelumnya kan aku sudah mau cerita, mau terbuka gitu sama aku. Dan paling pertama tuh udah percaya sama aku menceritakan permasalahan kakak gitu. Jadi di sini saya kayak ya alhamdulillah gitu masih kakak tuh mau terbuka gitu. Biasanya kayak ada yang teman kita tuh cuman ditutupin gitu permasalahannya, nggak kita tolong gitu. Aku juga terima kasih banget loh kak udah didengerin cerita aku udah yapping banyak banget, maaf ya kak. Dengan senang hati, nggak apa-apa kak. Senang saya mendengar cerita orang gitu kayak biar tahu kayak oh ternyata tuh ada yang lebih dari kita, ada yang banyak permasalahan orang kayak gitu. Mungkin sekian konseling hari ini. Makasih banyak ya kak. Makasih ya. Iya. Udah datang. Saya duluan ya kak. Hati-hati ya, Kak. Iya.